Jadi nanti bisa cepat gacor, tapi nggak semudah itu, seperti itu. Jadi untuk kalau ulat Jerman. Halo cuy, jumpa lagi dengan saya Om Kumis Kicau. Ayo kita berkicau bersama. Cukur kukru. I'll be there for you, 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 there for you. I'll be there for you. Nah, halo malam cuy. Nih, gua lagi mau ngasih makan cililin nih. Jadi untuk cililin ini aku dapat memang bahannya. Jadi memang belum ngefor. Jadi baru seminggu aku dapat, tapi memang udah lumayan jinak, nggak gerabakan lagi. Karena cililin itu burung yang memang menurutku mudah jinak. Mungkin satu bulan kayak gitu, mungkin udah bisa digoda-goda, atau mungkin 2 bulan kali ya. Tapi tergantung juga karakter burung dan cara perawatannya juga, seperti itu. Nah, untuk cara ngefurin sendiri ini saya juga masih pemula ya di dunia perkicauan. Jadi yang saya pelajari itu untuk masalah EF, extra foodingnya, jangkrik itu dicampur ke furnya seperti ini, gitu. Untuk makan cililin sendiri, yang katanya untuk cililin itu kan sendiri memang burung yang mudah stres ya, atau mudah mati kayak gitu. Tapi untuk di saya sih udah rajin bunyi. Yang penting untuk makanannya itu jangan sampai kurang seperti itu, karena cililin itu adalah salah satu burung yang memang dia nggak kuat nggak makan, tetapi kuat nggak minum kayak gitu. Jadi minumnya bisa telat, tapi untuk makan sendiri dia nggak boleh telat kayak gitu. Dan memang makannya itu banyak. Untuk jangkrik sendiri, kalau memang dia masih pure jangkrik itu mungkin sampai 20-25 ya, dia kuat tuh makan semua untuk pagi dan sore, atau pagi dan malam, tergantung si perawat ya. Jadi tergantung waktu si perawat kayak gitu cuy. Nah, ini untuk jangkriknya itu aku campur ya. Jadi aku campur fur. Untuk proses pengefuran ini baru dapat 1 minggu lebih, berapa hari ya, 3 hari berarti, 4 hari, karena beli Sabtu dapat Sabtu lagi, ini hari Rabu gitu. Dan untuk burung sih udah rajin bunyi. Nah, untuk cililin hitam sendiri itu mungkin ya teman-teman udah tahu sendiri ya untuk karakter perbedaannya dengan cililin coklat. Tapi menurutku nggak ada salahnya juga, karena memang nggak semua cililin coklat itu juga suaranya juga sepertinya hampir sama. Dan memang untuk cililin ini lumayan panjang, jadi ya mungkin tergantung burungnya juga, entah itu cililin coklat atau cililin hitam. Tapi memang untuk pilihannya memang lebih ke teman-teman untuk masteran itu mungkin lebih ke pilihan cililin coklat, karena memang untuk karakter suara sendiri dia rollnya lebih panjang. Yang kedua, yang katanya memang lebih rapat, dan memang untuk detail suaranya itu lebih bagus seperti itu. Tapi nggak semua cililin hitam juga apa ya sesuai apa yang dikatakan teman-teman, yaitu mungkin tergantung burungnya juga sih kayak gitu. Jadi untuk proses furnya sendiri seperti ini ya. Jadi saya cek itu untuk kotorannya itu mungkin udah ada sedikit fur, karena memang dapat dari, yang penting dia udah merasakan ya untuk fur itu rasanya seperti apa, seperti itu. Udah ada sedikit-sedikit sih untuk kotorannya sendiri, walaupun masih kadang dibuang-buang. Nah, kayak gini sih teman-teman. Jadi aku mau sharing cara pengefurannya seperti ini. Jadi agak dikasih sedikit air, mungkin jangkriknya dicelup sih aku, jadi biar dia si fur itu juga nempel di tubuh si jangkrik kayak gitu. Aku tambah juga dengan ulat Jerman ya. Jadi kalau ulat Jerman itu mungkin ditambah, mungkin jangkrik bisa 15, itu ulat Jerman 5 gitu. Kalau aku seperti itu, jadi untuk perawatanku. Dan untuk burung sendiri udah rajin, dan memang aku pikir dia terhindar dari stres sih. Jadi nggak seperti gerabakan diem bengong kayak gitu, dia aktif seperti itu. Dan memang udah sedikit semi jinak menurutku.
karena waktu saya mengambil makan, bersihin minum, bersihin kandang, dia nggak akan gerabakan ya gitu. Cepet sih kalau cililin, yang penting makannya itu dicukupin kayak gitu, karena makannya memang banyak. Nah, untuk ulat Jerman sendiri kita kasih 5 ya, karena memang saya pakai ulat Jerman. Kalau jangkrik semua terlalu banyak untuk hariannya. Nah, untuk efeknya sendiri saya nggak berani klaim, tapi untuk saat ini sih aman-aman aja, karena daripada ulat kandang mending saya pakai ulat Jerman kayak gitu, atau mungkin ulat Hongkong. Kalau untuk klaim-klaim mungkin nambah birahi atau apa seperti itu, saya nggak berani. Yang penting saya cari mudah rawatannya ya, jadi senyamannya burungnya, senyamannya perawatnya. Jadi kita belajar dari apa yang kita berikan itu berimpact apa, seperti itu, ada impactnya apa, jadi kita belajar dari situ. Jadi kalau untuk klaim apakah efek dari ulat Jerman, ulat Hongkong, ulat kandang kayak gitu, saya nggak berani menyampaikan, karena selama ini saya juga memakai semuanya. Jadi efeknya apa ya kita lihat di burungnya gitu. Kalau mungkin ada yang klaim untuk kroto bisa bikin gacor, atau ulat Hongkong bisa bikin gacor, saya juga nggak berani bilang kayak gitu, karena kalau memang kenyataannya seperti itu, semua burung kasih seperti itu aja kayak gitu. Jadi nanti bisa cepat gacor, tapi nggak semudah itu seperti itu. Jadi untuk kalau ulat Jerman banyak kayak gitu, saya juga nggak tahu efeknya apa. Itu tergantung juga dari burungnya seperti itu kayak gitu coy. Jadi kembali lagi ya, untuk proses spornya saya campur seperti ini. Untuk jangkriknya nggak tahu itu tadi 15 atau 16. Terus untuk ulat Jermannya saya hitung 5 sih kayak gitu, seperti ini. Nah, langsung kita kasih ya. Dia udah nggak gerabakan, aman. Apalagi kalau dikasih makan ya, seneng mah. Sorry geser. Tuh. Dia mah senang aja, makan ditungguin kayak gitu. Nanti kalau udah kenyang juga bunyi-bunyi sendiri. Mungkin untuk delay atau jedanya dia bunyi itu mungkin hitungannya menit kali ya. Jadi belum terlalu sering, tapi ya kalau untuk ukuran cililin sih rajin ya. Saya belum bisa bilang perbandingan antara cililin coklat dan hitam, karena cuma saya juga belum pernah memelihara, dan saya hanya belajar dari review dari para teman-teman yang memang sudah mereview sebelumnya gitu. Tapi saya hanya memaparkan untuk yang cililin hitam ya. Jadi dia itu jeda bunyinya mungkin hitungan menit. Hitungannya udah rajin sih untuk burung bahan yang benar-benar bahan ya, karena ini pikatan dan dia masih muda. Tapi udah nggak trotol, mungkin pastol kali ya. Kalau dilihat dari kakinya itu dia masih benar-benar mengkilat hitam. Cuma untuk bulu-bulunya memang karena hasil pikatan mungkin itu ya pada brondol, ekornya hilang, terus sayapnya itu juga banyak yang lepas. Kalau aku cek kemarin udah aku mandiin juga pakai sampo biar kutu sama kumannya hilang. Sudah 2 kali selama aku beli dari Sabtu minggu lalu gitu. Nah, dia makan coy. Nah, untuk proses purnya aku nggak tahu ya mau berapa lamanya. Saya juga baru pertama kali ini untuk pelihara cililin. Nah, nanti saya update lagi untuk tiap berapa harinya. Nah, jangan lupa subscribe biar saya rajin-rajin untuk bikin video ya, untuk bantu support saya biar semakin rajin bikin video kayak gitu. Karena subscribe itu gratis, gak berbayar, malah untuk ngebantu channel ini tetap terus berkembang
untuk Om Kumis Drive. Tapi sebenarnya saya pakai nama Om Kumis Kicau, semua namanya memang dari sosial media apa aja saya memang menggunakan nama Om Kumis Drive seperti itu. Nah, ini makannya. Nah, untuk bunyinya sendiri sih saya rasa tembakannya kenceng, rapat juga, atau mungkin karena memang saya belum pernah memelihara cililin coklat ya. Coba nanti kalau memang subscribe-nya udah banyak, peminatnya, view-nya udah banyak, mungkin bisa ya untuk modal beli cililin coklat kali ya. Jadi jangan lupa subscribe kayak gitu coy. Nah, mungkin untuk videonya saya akhiri biar durasinya nggak terlalu panjang. Nah, jadi kali ini itu saya memaparkan bagaimana cara mengevurkan cililin seperti itu. Walaupun mungkin agak susah daripada burung-burung lainnya karena model cara makannya ya. Karena cililin tuh mirip seperti cendet atau pentet. Itu tuh diambil, kasih di kaki, diodol-odol seperti itu. Jadi dia nggak langsung dari mulut. Kalau memang nggak kecil, misal bukan ulat Hongkong kayak gitu, dia nggak langsung ditelan kayak gitu. Jadi dipegang kaki dulu seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian ya untuk proses pengukuran. Nanti kita update lagi. Jangan lupa subscribe. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.